Maka saya sudah membuat sebuah teguran di tahun seperti apa itu, Bang? Mungkin bisa dijelaskan. Di tahun 2024 surat edaran bahwa ditujukan kepada pelaku usaha sepanjang Jalan Jatinom. Pemirsa Narasi News, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang dengan Pak Camatnya Jatinom, kepala kecamatan di Kecamatan Jatinom, tentang ramainya kasus trotoar di daerah Klaten, terutama kemarin di Jatinom ya Pak ya, kemarin siap. mendapat sorotan dari masyarakat Klaten. Nah, mungkin saya untuk pembukaan pertanyaan ini, sebenarnya kondisi trotoar di Jatinom itu seperti apa sejak jenengan itu mulai menjabat ya Pak ya. Terus yang dilakukan jenengan untuk bagaimana menertibkan trotoar itu seperti apa itu? Wah, ini dengan Mas Taufik ya ini. Wah, ini siap. Ini ancaman ini kalau beliau datang ini ancaman. Nanti berani live ya Mas Taufik ya. Jadi gini. Jadi ketika saya dihadapkan dengan, pada saat itu saya diamanai oleh Ibu Bupati Klaten di tahun 2024. Saya sebelumnya kan menjabat di Sekretaris Camat di Kemalang. Kemudian diamanai menjadi PLT camat di wilayah Kecamatan Jatinom. Tentu pada saat saya sini ya ini sebuah bentuk komitmen bahwa saya harus berusaha semaksimal mungkin memberikan sebuah pelayanan terhadap masyarakat. Ini idealnya seperti itu sebagai normatifnya saya sebagai pemangku wilayah. Tentunya saya melihat di wilayah kecamatan itu wah ini luar biasa ini. Kalau dilihat dari struktur kegiatan fisiknya itu kelihatan ramai sekali betul. Luar biasa ini karena memang kalau dilihat dari sisi ekonomi UMKM-nya bagus ini, kayak perekonomiannya keren kalau bisa mengolah memanage itu bagus sebenarnya. Kalau dari cara pandang ekonomi, cuman kalau dilihat dari sisi ketertiban mulai dari Undang-Undang 22 tahun 2009 pasal 99 dari Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, karena sesuai dengan spesifikasi kompetensi saya pun langsung membuat sebuah teguran. Nah, selain itu di breakdown kaitannya dengan Perda nomor 5 tahun 2018 tentang penataan dan pemberdayaan gunaan PKL itu sendiri, memang di situ terkait dengan lalu lintas, terkait dengan trotoar dan sebagainya tidak sesuai dengan peruntukannya karena digunakan untuk kegiatan PKL. Kemudian pada saat itu ya namanya sebuah fenomena masyarakat ya kita ya pelan-pelan lah ininya bagaimana kita menyentuh dari hati supaya mereka itu juga sadar bahwa mereka menggunakan sesuatu yang salah. Karena di sini kita tidak serta-merta harus bisa, tapi harus bisa memberikan memberikan sebuah solusi, Mas. Betul. Bagaimana membuat solusi yang baik sebagai seorang bapak di sini mengayomi, melindungi dan memberikan sebuah pelayanan terbaik. Kalau kamu harus pergi, itu nggak mungkin bisa. Seperti bentrok itu. Yang ada bentrok, adanya bentrok. Ini Pak Camat belum ditetapkan sebagai camat sudah sok-sokan gitu kan. Harapan kami memang saya tuh kalau boleh matur ya boleh ngomong ya tidak sombong ya intinya transport planner Klaten ya Gus Sunyata Camat Jatinom saat ini gitu loh sebagai kompetensinya di bidang transportasi tentunya itu berkaitan dengan sebagai bentuk bahwa menggunakan sesuai dengan peruntukannya ya jalan ada bahu jalan ada trotoar itu spesifiknya harus jelas dan di situ harus sesuai dengan amanah undang-undang maupun perda maupun Pergub yang ada. Jadi memang harus sesuai dengan peruntukannya dikembalikan. Tapi saya sudah membuat teguran walaupun memang seharusnya menurut pendapat saya pribadi secara pribadi harusnya memang pada saat pembangunan trotoar saat itu harusnya sudah clear disterilkan. Nah, ini sudah terbangun di trotoar ada
tempat eyop-eyop seperti itu, kanopi-kanopi. ya. Terus kita seperti apa kalau tidak punya solusi? Ya, seperti itu. Kita bicara ini, idealnya seperti itu. Langkah saya sudah membuat sebuah teguran di tahun seperti apa itu, Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Di tahun 2024 surat edaran bahwa ditujukan kepada pelaku usaha sepanjang Jalan Jatinom. Nah, tempat menindaklanjuti aduan dari masyarakat terkait penggunaan trotoar yang digunakan untuk bangunan permanen. Saya menggunakan dasar itu walaupun tidak ada sebuah aduan. Sehubungan dengan hal tersebut dimohon kepada semua pelaku usaha yang di sepanjang Jalan Jatinom untuk tidak menggunakan trotoar. Seperti jadi itu. Malah ini jauh sebelum video-video muncul viral. Ya. Saya ketemu Jatinom udah semraut, sudah males lihat Jatinom seperti ini. Ini seperti bisa seperti ini, fenomena bisa seperti ini. Tapi dari sisi perekonomian ini bagus, cuman harus dicarikan solusi. Kok bisa seperti ini gitu, harus diarahkan, harus mempunyai do something tertentu. Dan akhirnya saya punya pemikiran, Mas, mohon izin ini agak panjang kalau saya jelaskan jenengan, kan ini bahaya kalau udah jelaskan, ini ancaman ini Mas Taufik ini. Ini gini, justru malah biar masyarakat ya, masyarakat itu sebuah edukasi ya, tujuan kita edukasi. Dan Jatinom itu terkenal dengan kota macet, Mas. Utama di persimpangan itu jelas, di pertigaan itu jelas macet, karena memang secara pedoman dari si transportasi manual kapasitas jalan Indonesia, MKJI, pedoman dari jalan itu MKJI, manual kapasitas Indonesia, MKJI tahun 97 itu bahwa jarak antar persimpangan itu minimal 100 meter. Nah, di situ cuma itu sudah ideal, sampai kapanpun di Jatinom tetap macet lah. Di situ saya justru saya punya pemikiran bikin sebuah grand design, detail engineering design terkait dengan penataan yang ada di Jatinom seperti apa. Lokus saya di situ, saya tidak mencari panggung, saya tidak pengen menjadi seorang camat yang luar biasa dari si administrasi, tapi saya pengen real menentaskan seperti apa itu ya. Semuanya dalam bentuk semuanya, manajemen rekayasa lalu lintas, jadi manajemen rekayasa, jadi tahapan-tahapan dalam perencanaan transportasi sendiri kan dari mulai traffic engineering, traffic trip generation, trip distribution, modal traffic assignment, jadi perencanaan secara total. Nah itu harus melibatkan, kalau kita bicara itu jalan nasional, jalan provinsi, secara amanah undang-undang tentunya itu menjadi kewenangan provinsi. Tapi provinsi sampai kapan kita harus mengadu, kita menunggu itu kan nggak mungkin. Makanya dengan adanya RT RW, rencana tata ruang wilayah yang ada di Jatinom, ada sebuah konsep di mana di situ ada kawasan KPI, namanya kawasan peruntukan industri, Mas. Ini jauh, tapi nanti istilahnya kita bicara internal dulu terkait dengan trotoar itu sendiri. Jadi intinya kami jauh-jauh hari sudah melakukan sebuah teguran, tapi kita mau mencari solusi bingung harus dibawa kemana PKL tersebut. Tapi secara normatifnya sebelum ini sudah viral di lapangan, sudah melakukan beberapa teguran. Jadi teguran itu malah nggak cuma sekali? Nggak cuma sekali, itu udah ada beberapa kali. Nah, jadi beberapa kali. Apa perlu kita jelaskan konsep idealnya perencanaan sebuah trotoar? Wah itu bagus, Pak. Monggo silakan bagaimana. Jadi konsep dibikin jalur pejalan kaki itu ada sebuah konsep. Dulu sebagai dasar secara teknis, secara akademisi itu dari MKJI, Manual Kapasitas Jalan Indonesia. Yang kedua dari edaran PU, dari PU, pekerjaan umum itu ada dari Kementerian PU, itu ada mengeluarkan surat edaran. Konsep dari untuk perencanaan pejalan kaki, fasilitas pejalan itu ada 4 konsep, Mas, itu yang harus dipenuhi. Konsep pertama itu yaitu jadi terkonsep itu pada terkoordinasinya. Jadi mulai dari keterpaduan sistem. Jadi keterpaduan sistem itu antara sistem lingkungan, sistem dari manajemen transportasinya, sistem transportasinya, jadi aksesibilitas antar wilayah. Ini bisa mungkin masyarakat bisa menjadi sebuah edukasi ya. Jadi tadi terkonsep pada aspek pertama tadi adalah keterpaduan sistem dari sistem lingkungan, perencanaan lingkungan, konsep dari keterpaduan dari akses transportasinya. Transportasi seperti apa? Dan yang ketiga ada aksesibilitas antara kawasan. Itu yang pertama. Yang kedua,
kontinuitas. Kontinuitas dalam artian di sini harus mempunyai asal tujuan perjalanan. Oh, dari ini kok, dari zona ini ke zona ini, dari mau ke pasar mau ke mana. Nah, itu ada kontinuitas. Ya. Jadi istilah transportasi ada origin destination, ada asal tujuan perjalanan. Masyarakat itu seperti apa? Jadi melihat karakteristiknya dulu. Secara sosiologisnya seperti apa? Sosiologisnya apa? Karakteristiknya kota itu seperti apa dalam merencanakan. Jadi tidak asal kalau di medsos itu sering, wah itu goblok pemerintah, goblok. Tidak seperti itu. Harus melihat dulu karakteristiknya seperti apa. Apa di situ memang layak dibikin sebuah pendistrian pejalan kaki. Nah, tidak seperti itu, harus disurvei dulu. Disurvei seperti apa, yang menyusuri, yang menyeberang, itu kan ada. Ketika prosentasenya misalkan 15 ke bawah lebih kecil, itu memang harus ada penyediaan pejalan kaki, cuman per menitnya harus ada 15 orang per menit. Nah, itu harus ada di situ di apakah memang layak atau tidak. Nah, yang ketiga yaitu adalah aspek dari keselamatan, keamanan dan kenyamanan. Nah, di situ konsepnya jelas. Jadi aspek keterpaduan sistem, aspek kontinuitas, terus aspek dari keselamatan, keamanan, kenyamanan pemakai. Kalau tidak nyaman, tidak ini sesuai, yo tidak bisa. Dan itu di situ kan di undang-undang itu juga ada kan, di kegiatan di badan jalan itu banyak sekali, Mas Taufik. Jadi ada kegiatan perparkiran di sini juga ada. Perparkiran sendiri ditegaskan di situ kan mengganggu kelancaran lalu lintas juga. Karena di situ harus ada rambu dan marka. Kalau tanpa ada rambu dan marka itu tidak dikatakan parkir juga. Harusnya pemerintah juga harus semua berkontribusi di situ, tidak hanya menyalahkan Satpol PP, penegakan perda, enggak. Semua harus hadir di situ kalau memang benar-benar penuntasan terkait dengan jalur pejalan kaki tadi, karena itu terkait dengan keselamatan, keamanan, kenyamanan pengguna parkir. Yang terakhir, yang keempat ini aspek yang harus dipenuhi adalah aspek yaitu accessibility terhadap perencanaan lalu lintas, perencanaan pejalan kaki. Aspek yang dimaksud adalah bisa diakses semua pengguna jalan, baik yang kita normal sebagai pejalan kaki maupun aspek yang sebagai orang yang mempunyai kebutuhan khusus, yang cacat, yang ibu hamil, yang orang tua, harus semua terpenuhi, terakomodir di situ. Jadi 4 aspek itu harus terpenuhi kalau kita benar-benar ingin merencanakan jalur pejalan kaki yang bagus. Tadi tidak bisa kok masyarakat menyalahkan ini, enggak, ini sudah terkonsep lama. Harusnya memang pemerintah Kabupaten Klaten bersama-sama memprogram, istilahnya membuat sebuah perencanaan, karena yang dikatakan pusat keramaian untuk fasilitas pejalan ini kan ada namanya CBD, Central Business District. Nah, di Central Business District ada di kota, di Jalan Raja Wali, Bosokromo atau Jalan Pemuda, itu namanya CBD kota. CBD di parsial di masing-masing wilayah, di Pedan, per kecamatan di Pedan ada di wilayah CBD, di Wedi ada CBD Central Business District, di pusat pasar dan sekitarnya, di Ndelanggu ada CBD, di Prambanan dan sekitarnya, di Jatinom, itu harus terkonsen di situ. Makanya mohon maaf dari pihak perencanaan, dari Bapeda membuat sebuah perencanaan menetapkan zona-zona dibarengi dengan perhubungan, misalkan membuat sebuah tatralog antara transportasi lokal, itu membuat konsep yang bareng-bareng untuk mengkaji, membuat database. Jadi bicara data, akhirnya dieksekusi. Kalau tidak semua data, mau eksekusi gimana, Mas? Karena tidak membela diri kata dengan jalur pejalan kaki, tapi kan kewenangan juga masing-masing. Di Jatinom ada jalur provinsi sesuai dengan amanah Undang-Undang 22 tahun 2009, bahwa kewenangannya untuk jalan provinsi pembinaannya melalui provinsi, jalan kabupaten, bupati, jalan nasional, kementerian. Jadi tidak asal, kita harus melihat karakteristik pelaku perjalanan ketika dia ada penyeberangan dengan jumlah yang per menit berapa, ya dia harus dibikin zebra cross, underpass, JPO, jembatan penyeberangan orang, di penerangan, sarana prasarana, termasuk yang hanya kuning aja, kuning, traffic, warning light, semua harus terpenuhi. Tidak menyalahkan satu ini. Saya tidak sebenarnya secara ini sebagai saya seorang transport planner nggak setuju ketika menyalahkan ini. Masyarakat nggak tahu, dia harus dikasih edukasi bahwa perencanaan perjalanan ini sangat kompleks, Mas, tidak seperti itu. Tapi menarik tadi, Pak, sebenarnya tidak setiap jalan itu kan ideal untuk dibuatkan
trotoar gitu ya sebenarnya. trotoar, iya, Sebenarnya melihat emang dulu. pengkajian untuk trotoar, oh ini itu perlu dikaji dulu ya. Ini oh ini ada banyak lalu lalang Lalu lalang warga warga yang ini masyarakat, atau enggak ada kan? nah itu harus disurvei. Survei ya. Survei namanya survei pendirian pejalan kaki. Survei Hmm, di lapangan. Pada saat survei itu tidak hanya dilakukan sehari 2 hari. Jadi pada saat hari libur, hmm, tanggal muda, tanggal tua, nah disimulasi kira-kira hmm, pada saat peak season, peak hour, pada hmm. saat puncak-puncak tersebut Puncaknya itu ya. sebagai nanti sebagai perencanaan, direncanakan pada saat itu sebagai Hmm, nantinya perwakilan dari itu, bisa mengcover, bisa mengakomodir dari hmm. kegiatan-kegiatan itu gitu Mas. Jadi saya Oke. kadang waduh ini kok ngawur ya pemainnya di lapangan seperti ini ya kasihan juga, pemerintah kasihan sebenarnya, Iya, iya, tapi iya. sebenarnya harus segera tanggap terkait dengan Betul. perencanaan itu gitu loh Mas. Untuk solusi di Jatinangor sendiri Hmm. sejauh ini seperti apa, Pak? Yang sudah dengan lakukan Ya saya untuk tidak gimana ya, saya solusinya itu sudah, saya survei ke lapangan sudah selalu memberikan sebuah teguran, sudah berapa kali 4 teguran terus saya hmm, tunjukkan sama beliau-beliau juga para pemangku kebijakan di ada hmm, yang ada di kabupaten, tapi kita harus harus sama-sama bareng-bareng. Jadi hmm, membuat sebuah solusi. Intinya saya tidak bisa hmm, serta merta mengusir mereka, tapi kan ini hmm. ada sangkut pautnya dengan kegiatan pasar juga, Mas. Tidak menuju Oke. pasar. Jadi Ya. di wilayah Klaten itu memang ada pasar gabus, pasar pemerintahan Kabupaten Klaten, di Hmm, mana di situ ada ruko-ruko. hmm, Nah, hmm, di ruko-ruko itu sendiri dia punya aturan sendiri. Setelah saya panggil Pak lurah pasarnya, UPTD-nya hmm, pasar, tak panggil, memang ada sebuah aturan ketika dia mengeluarkan barang dagangannya keluar itu menarik sebuah retribusi. hmm. Nah, retribusi padahal Oke. retribusi dikeluarkan di trotoar itu salah tumpang Oh, tindih aturan, tumpang harus tindih ya. ya seperti itu. Saya sudah Oke, tegaskan semuanya di situ oke, Mas. oke, Jadi oke. sudah berupaya semaksimal mungkin, tapi solusi saya kemarin memang membuat sesuatu yang totalitas. Saya membuat Oke. sebuah kajian grand design tentang manajemen rekayasa lalu lintas di wilayah Kecamatan Jatinangor ya sudah Jatinom. dibuat itu Terkait itu ya. ya saya Hmm, awalnya sangat optimis ketika ada sebuah KPI, kawasan peruntukan industri yang ada di Jatim sejumlah 50 hektar itu kemarin sudah hampir finish Pak. hmm, Mas Taufik sudah hampir hmm, finish karena sudah saya kondisikan selama 3 tahun, berusaha semaksimal mungkin hmm. sampai berusaha, akhirnya kan gagal karena ada moratorium Kementerian ATR Oke. BPN. Itu di cut Oke. off sementara. Ketika itu berjalan, Hmm, konsep saya insya Allah itu berjalan dengan bagus sekali. Kalau pengen lihat hmm. nanti Oke, luar kapan-kapan kita biasa, kita kita lihat ya. upload ya. Kita, Ini sedangkan cuman wilayahnya Jatinum kecil. Saya yang hmm, mohon maaf, saya punya kajian 600 hektar. hmm, Katanya dengan grand design Pelindo 3 itu saya mengerjakan di situ. Selain saya sebagai seorang PNS, hmm. pada saya itu saya bisa mengkaji kajian tentang di luar, saya sudah banyak menimbulkan banyak Hmm, bermanfaat di sana. buat kajian-kajian Ya ya. kajian tentang transportasi itu Hmm. ada, ini bukti saya ambilkan mungkin contoh Boleh, sampel boleh, ini. boleh, 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 boleh. Nah, ini contoh ini. Nah, ini Waduh, luar biasa Mas tebal Taufik. Ini sekali ini. nggak Ini omon-omon ini. Ini ono kajian tentang Pelindo 3 600 hektar ini analisis dampak lalu lalu lintas lintas. kegiatan pengembangan Pelabuhan Tanjung Perak Nah, PT Pelindo ya. nah ini 600 hektar. Ini tidak hanya Ini cuman Jatinom ini. ini kayaknya ditimbang 3 kilo itu. 3 kilo. Saya bisa Ditimbang 3 bisa kilo. ini value of my Oke, skill. Jadi saya udah oke. orang dikatakan mampu itu kan ketika memang bisa Ya, memiliki nilai jual, tidak hanya ya. omon-omon. Jadi Hmm, jelas saya bisa mengkaji seperti ini hmm, kan tidak omon-omon Mas. Jadi hmm, bisa membuat grand design, bisa menata penataan traffic impact analysis, hmm, bisa menganalisa semuanya dan hmm, menghasilkan. Mungkin sebagian orang wah Kecamatan Jatinom hmm, omon-omon harus hmm. gawe CBD Central Sip. Business District. Tapi Hmm, kan real saya di luar oke. sudah Hmm, banyak berbuat gitu loh Mas. hmm. Mohon maaf Oke, ini. oke, oke. Tidak, Menarik, menarik. Menarik. tidak hanya ini Kalimantan ada Mas. Oh, malah Kalimantan juga ada. Kalimantan ada ini. Ini Kalimantan ini ya. Oke. PT Biangka Lestari ini Kalimantan Mas, ini punyanya Agung Oh, Podomoro Indah Kapuk ini. oh, analisis dampak lalu lintas Nah, Pendaling ya, pengembangan Kalimantan Tengah. ya. Oke, oke, oke. Ya ini idealnya sebenarnya kan pemerintah itu harus segera membuat Hmm, database terkait dengan
transportasi, terkait dengan perencanaan, semuanya harus punya sebuah data. Jadi kita bicara data untuk mengeksekusi kebijakan lu harus bicara Oke, data. artinya begini Bapak, kondisi fisik yang saat ini itu kan belum tentu relevan dengan kondisi masyarakat. Kondisi fisik kotanya itu Iya, iya, termasuk iya. apa namanya, trotoar itu kan apakah masih relevan dengan kondisi masyarakat seperti sekarang gitu Iya, loh. iya, iya. Artinya itu juga masih perlu Iya. diolah Oh lagi. iya, tidak relevan Ya. karena di sini harus standarisasi jalan itu harus jelas gitu loh. Ada badan Oke. jalan, ada bahu jalan, ada trotoar, ada penghijauan. Itu harus Oh, jelas. iya iya iya. Jadi Iya. kita tidak menyalahkan satu institusi, misalkan menyalahkan Satpol PP, nyalahkan perhubungan, nyalahkan PU, jadi kita harus Anu, bersatu padu, ber, berkolaborasi, berkolaborasi ya. bersinergi Sinergi ya ya. untuk membuat perencanaan secara totalitas gitu loh. Ayo kita Oke. sama-sama lah, kita Hmm. gerakkan gercep lah dengan Iya seperti iya. ini, merencanakan secara totalitas. Sebenarnya kalau dilihat dari ilmu dari jenengan yang punya background transportasi ya sebenarnya soal trotoar itu kan sangat ya bukan untuk mengecilkan tapi sebenarnya cukup cukup ya kalau bukan untuk mengecilkan ya sekali lagi tapi Ya, sebenarnya cukup ini ya sebenarnya lebih mudah diatasi ya kalau lalu lintas skala trotoar gitu loh Bapak. iya, iya, mudah Mas. Kalau untuk digarap secara kolaboratif gitu loh Bapak. Oh iya ya, Ya, sebenarnya secara intent bisa, cuman kan harus ada political will toh. ya Ada political sebuah will. Ya, kebijakan yang ke arah situ, ke arah karena situ. ini bukan tupoksi kami. Nah, Ya. tugas pokok fungsi kami bukan di sini. Saya sebagai pemanglah terkait dengan ketertiban memang iya, terkait Ya. dengan mungkin Perda nomor 12 tahun 2002 tentang ketertiban, kebersihan dan keindahan. Nanti saya misalkan dapat perintah bupati ya saya Jalankan. Oke. memakai perda itulah Perda. terkait mangku wilayah. Oke. Ini kan sebenarnya juga ada semacam perdebatan lah di Iya, kalangan masyarakat itu kan. Ini antara ekonomi, regulasi dan ke apa namanya estetika di Klaten ini kan estetika ya. berbenturan tuh Bapak. Iya, Kalau iya, iya. Bapak kalau di trotoar itu Ini, seperti apa untuk mengharmonisasikan tiga tiga hal itu tadi? ya untuk mengestetikan ya tentunya kita sebagai pemerintahan ya harusnya Hmm. idealnya dipenuhi dulu secara ideal. Oke. Jalur-jalurnya dipenuhi dulu, apa yang menjadi ketentuan dari amanah undang dilaksanakan dulu. Hmm. Secara misalkan jalan itu lebarnya berapa toh, terus dengan ini berapa, mohon maaf saya tidak mengguru ya, intinya harus ketentuan dari undang secara teknis dipenuhi dulu lah. Oke. Misalkan terkait dengan rambu, marka jalan, semua harus dipenuhi dulu, karena dengan adanya itu kan kita harus sesuai dengan amanah harus dipenuhi dulu. Ketika kita dipenuhi, kita bisa menjalankan kegiatan bagaimana, undang-undang tidak dipenuhi dulu kok. Oke. Harusnya secara teknis dipenuhi dulu. Oke, standarnya harus jelas dulu. ya. Kalau tidak jelas seperti di Jatinom ini kan standarnya tidak jelas. Ada kegiatan parkir, ada kegiatan PKL, ada kegiatan ini, terus gimana kita ngomong olah gimana secara teknis tidak dipenuhi dari semua unsur pihak. Tahu-tahu menyalahkan Satpol PP, tahu-tahu menyalahkan camat, kecamatan, terus piye yang dari tahu nyalakan PKL sendiri juga. Masyarakat versus masyarakat. Versus masyarakat. Wah, Jatinom, Mbak. Otomatis kan dari Perda nomor 5 tahun 2 penataan terkait zona juga, Perda nomor berapa 10 tahun 2018 ya Mas ya? Tentang 40 tahun 2000 tentang penataan lokasi zona-zona tadi kan PKL kan setelah jam 3 itu kan boleh berjualan di situ. Itu terkait dengan zona-zona yang kuning, memang kuning kan. Kuning, ya. Nah, itu kan juga apakah pada saat diupload di sosmed itu apakah dia jam 3 itu memang udah penuh Pak Jatinom itu. Oh iya. Barangkali dia nguploadnya jam 3. Saya bukan pengen membela diri, cuman ini harus menjadi sebuah edukasi masyarakat bahwa jangan menyalahkan seperti itu ya. Kita harus introspeksi dulu seperti apa. Secara amanah undang-undang, secara teknis, secara pedoman penyelenggaraan jalur pejalan kaki harus dipenuhi dulu. Jalan juga harus dipenuhi, namanya jalan kan ada badan jalan, ada bahu jalan, ada trotoar. Itu harus dipenuhi konsepnya. Dikonsep dulu. Finalkan dulu. Jadi kalau itu pun tidak terpenuhi, otomatis tumpang tindih dengan yang lain. Betul. Wah, ini dari pasar bikin aturan gini, dari gini, dan nanti kita saling menyalahkan lah. Dia
ketika mengeluarkan dagangan, kata lurahnya, kata aturan katanya boleh menarik retribusi. Saya bahkan di ini, wah ini jangan-jangan kecamatan ada sebuah komitmen, wah bahaya. Ada nggak apa-apa mungkin dijelaskan. Wah bahaya ini, ancaman. Justru saya bahaya. tuh malah bingung ini seperti apa, waduh parah-parah ini. Wah, saya ditanya, wah apakah ini? Itu memang ada satu tumpang tindih, mungkin mereka merasa bahwa yang ada di kios-kios di sepanjang masih dalam kekuasaan cashman areanya pasar, itu mereka ditarik, setelah saya ke lapangan ditarik retribusi. Mereka pun punya dasar ketika mengeluarkan dagangan, tapi sing tok itu yo neng trotoar kuwi salah. Itu harusnya ada space. Ada space sendiri. Itu yang bikin rancu, makanya makin semrawut gitu. Semrawut. Jadi bingung ini, udah saya melihatnya juga stres, Mas. Saya masuk Jatinemu udah males. Waduh, itu harusnya dari dulu disikat pada saat awal pembangunan trotoar itu harus ditekankan. Tapi paling tidak menurut kami secara teknisnya harus dipenuhi dulu. Sebenarnya jalan kabupaten itu luasnya berapa toh? Idealnya seperti Idealnya apa? 7 meter, 2/2 UD, 7 meter, 2 lajur tanpa median. Itu kan ada ketentuannya di MKJI. Itu terus ada badan jalan, ada bahu jalannya, ada untuk trotoarnya lah. Tidak ideal, mau gimana lagi, masyarakat disalahkan lagi. Ya. Masyarakat juga ada nyalakan pemerintah, masyarakat nyalakan masyarakat. Nah, ini malah nggak ada solusinya. Ini seperti apa? Ini harus bareng-bareng, Mas. Menarik pemirsa Nanas News. Ini tadi diskusi kita ya. Ternyata Pak Camat juga punya background transportasi, ini menyusun, ini kayaknya ini 3 kilo, ini 4 kilo nih harus. Saya baru 782 dokumen di Indonesia, Mas. Tidak sombong, ini dari value of my skill. Udah 700-an. 700 baru ya? Ya baru. Itu benar-benar bukan sebuah sampingan. Tapi kan kita normatif mengandalkan bendera yang sah lah. Nanti ditegur Mak Taufik, bahaya, ancaman nih. ancaman. Baik. Mungkin closing statement Bapak terkait dengan masalah trotoar umumnya mungkin ya, karena jenengan menguasai transportasi ya, umumnya di daerah Klaten khususnya di Jatinom. Trotoar itu sebenarnya bagaimana mungkin? Ya menurut kami trotoar itu ya memang harusnya sesuai dengan apa yang diamanahkan undang-undang. Tentunya memang digunakan untuk kegiatan fasilitas pejalan kaki. Nah, harusnya memang seperti itu. Tapi kita melihat dulu sebenarnya yang pasti seperti apa, ada sebuah data, kajian yang jelas, pemenuhannya seperti apa, jumlahnya berapa, lebarnya berapa, itu ada rumusnya. Data pun harusnya diperbarui terus. Melihat karakteristik perkembangan pertumbuhan masyarakat. Nah, tidak stagnan, nanti harus punya eksekusinya lewat data. Keren itu. Ancaman ini. Itu tadi pemirsa Nanas News, perbincangan kita bersama Kepala Kantor Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten. Silakan diambil hikmahnya, tadi pelajarannya banyak sekali, ini 4 kilo ini pelajarannya ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.